ini acara apa sih sebenarnya? Lihat aja katanya. Lu mau ikut partisipasi nggak katanya? Partisipasi apa? Joget. Dibayar enak kata dia. Bener, joget doang dibayar. Iya. Cuman kata dia, cuman apa saya bilang? Jogetnya harus kesurupan. Hah? Jadi ternyata itu pestanya itu pesta gaib. Baru hari pertama aja di sini udah ngelihat begituan saya bilang. Apaan yang lu lihat? Kuntilanak. Itu mah biasa kata dia. Biasa bagaimana saya bilang? Itu mah udah biasa. Cuma nampakin doang. Hal udah biasa katanya itu mah. Nanti ada kata yang lain-lain lagi kata dia. Gimana dong solusinya? Gua nggak berani lah begini mah katanya. Apalagi kata lu ada yang lain-lain ya. Ya bang gimana lagi? Orang yang dulu aja berapa kali yang ngurus kandang itu tuh nggak ada yang betah katanya. Bukan masalah yang si kuntilanak. Ada masalah yang lebih besar dari itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gua udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat dia bekerja di peternakan ayam. Nah, kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Iki. Bang Iki, apa kabar Bang? Baik. Oke. Bang Iki, Ya. ini awalnya gimana bisa punya pengalaman horor di peternakan ayam? Awalnya memang saya diajak kerja di situ lah gitu. Kerja di situ ya ternyata saya dikasih kerjaan yang menurut saya bukan kerjaannya ya, tapi tempatnya. Nggak nyangka saya sampai segitu gitu loh. Ya pada umumnya lah peternakan memang kalau dilihat sekilas juga pasti serem lah. Jauh dari warga ya kan. Jauh dari pemukiman pasti serem. Cuma saya nggak habis pikirnya sampai separah itu gitu loh. Terus juga memang ada kejadian misteri kenapa sampai seperti itu gitu loh. Iya, betul-betul. Iya. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di luar kalau di akhir cerita itu ada kejadian tragis juga ya. Iya. Mengenai pekerja yang lain yang Iya. sama kayak Bang Iki ya. Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak sampai habis videonya karena ini cerita seru banget. Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Iki, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Sama satu lagi buat kalian, jangan lupa juga buat mampir ke channel kedua dari Lentera Malam, yaitu Telusur, di mana kita membahas kisah mistis dari sebuah tempat, profesi, maupun peristiwa, langsung ke lokasi kejadian. Jadi jangan lupa mampir ke channel Telusur, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Iki, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Waktu itu tahun 2005 saya itu keluar SMP ya, karena memang kendala biaya atau gimana saya juga lebih baik saya nyari kerjaan langsung gitu kan. Saya cari-cari ternyata kakak sepupu saya yang agak jauh lah dari kampung saya itu, perbatasan Garut, telepon. Katanya di sini ada kerjaan, cuma di peternakan ayam, kamu mau apa enggak? Saya nggak mikir panjang, ya udahlah, yang namanya masih muda kan. Kapan? Ke sini. Ya udah besok saya bilang. Nah, singkat cerita saya berangkat. Nah, datang ke situ, langsung saya diajak ke peternakan. Ayo kita lihat-lihat katanya. Peternakannya yang mana buat kamu? Nah, peternakan itu ternyata memang harusnya kan jauh dari warga ya. Naik motor lumayan jauh gitu dari rumah kakak sepupu saya itu. Naik motor, nyampelah di peternakan itu agak jauh, memang di dalam kebun gitu. Nah, di situ ada sekitar 7 orang karyawan. Nah, peternakan itu ada 22 kandang. Nah, saya kebagian 3. Jadi satu orang itu kebagian 3 kandang gitu. Nah, kebetulan yang kok lagi kosong itu yang paling belakang ujung. Nah, di situ tuh ada yang namanya pabrik wajan, bekas pabrik wajan yang udah lama terbengkalai juga sih. Oh, jadi posisi peternakannya ini dekat pabrik wajan? Iya, Bang.
peternakan yang saya mau pegang itu ternyata memang di paling belakang, di belakangnya pabrik wajan itu. Jadi kalau mau ke peternakan yang saya nanti bakalan tinggalin, itu harus ngelewatin samping pabrik wajan itu. Kebayang. Nah, di situ katanya kamu ntar di sono. Saya lihat situasinya ya biasa kan, yang namanya baru awal melihat. Oh, oke. Mau nggak? Kata. Ya udah, saya bilang. Ya udah yuk kita pulang dulu. Aja pulang. Singkat cerita, malamnya itu saya langsung di briefing nih tentang tugas-tugas apa yang harus saya lakukan untuk awal pekerjaan itu. Dan saya dibilangin sama kakak sepupu saya itu, Ki, besok katanya tugas kamu hari pertama itu beresin kandang, bersihin kandang, pokoknya bersihin. Terus tirainya itu yang buat nutup tembok itu ditutup pakai kain itu yang rapat katanya, biar apa nanti hari keduanya akan ada penyemprotan vaksin buat membunuh kuman-kuman itu, biar ayam itu tidak terkena penyakit lah gitu. Oke, saya bilang udah itu aja. Nah, hari ketiganya setelah penyemprotan itu baru ditaburin lah ini apa namanya sekam. Sekam itu bekas kulit beras. Oke. Ya kan, buat ininya biar hangat. Oke lah, saya bilang tahu itu mah. Malamnya sekitar jam 7, saya iseng kan di rumah. Saya bilang, Kak, saya mau main lah ke sono. Saya bilang, anak-anak kan masih di peternakan nggak? Masih, kata dia mah, tinggal di situ katanya. Karena emang yang lain mah udah isi duluan. Tinggal kandang saya doang yang belum. Ya udah, saya bilang main ke sono lah. Biar saya juga kenal kan. Ya udah, minjem motor. Saya bilang minjem motor. Berangkat saya ke peternakan. Nah, di situ lagi pada ngumpul tuh, main kartu biasa kan di peternakan. Ki katanya, sini gabung main kartu. Oke, saya ikut. Mau ngopi gak katanya? Kopi hitam aja, saya bilang. Nah, disitulah awalnya saya merasakan kejadian yang aneh di peternakan itu gitu loh. Dia bikinin kopi tuh katanya. Oke lah, biarin dulu, biar dingin dulu kan, saya bilang. Nggak saya minum langsung. Taruh di samping saya. Kopinya? Iya, kopinya. Sambil main kartu, saya baru ingat saya mau ngopi. Saya bilang, kopi. Pas saya lihat itu kopi, tadinya penuh. Tinggal sisa seperempatnya. Kopi itu. Padahal yang lain megang gelas sendiri-sendiri. Saya bilang, ini siapa yang minum kopi saya? Lah, kan kita juga pada punya kopi katanya. Emang lu belum minum? Belum, saya bilang. Ya udahlah, bikin lagi kata dia kan. Tapi ada bekas kayak orang minum nggak? Nggak ada, bersih. Yang bekas penuhnya itu bersih. Tumpah kali katanya. Kalau tumpah mah di lantai harusnya basah dong, saya bilang. Terus posisinya juga nggak bakalan begitu. Udahlah, nggak usah dipikirin, bikin lagi kata teman saya. Oke, bikin lagi. Saya tungguin lagi biar ada, main kartu lagi sambil bercanda kan, ngomong ngalor ngidul. Ingat saya kopi, pas saya ingat tuh, kopi itu baru ingat, belum saya pegang. Langsung ada yang lempar tuh kopi ke tengah-tengah, keprak aja begitu, jatuh. Kaget semuanya. Terus siapa yang ngelempar? Masa iya, katanya gua ngelempar ke tengah-tengah begini, ngapain gua begitu katanya. Terus siapa dong? Udahlah. Sambutan kata teman saya yang satu kan, sambutan apa, saya bilang. Ya ntar juga lu ngalamin katanya. Nah, akhirnya ngobrol saya tuh di situ. Ya, emang lu bener mau di belakang katanya. Ya habis nih mau gimana lagi, udah tanggung ke sini jauh kan. Saya bilang emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya lu tahan aja kata dia, tahan mental katanya, yang sabar. Emang kenapa? Saya bilang kan. Aneh sih, pertanyaan teman saya itu menurut saya aneh. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin dia ngomong begitu, benar nggak? Kalau misalkan kerjaannya capek ya udah wajar lah kerjaan capek. Kerjaannya capek begini, enggak, dia cuma ngomong tahan lah kata dia. Nah, itu kan pertanyaan menurut saya itu berkesan buat saya itu, ini emang ada apa gitu kan. Tadi aja ada kejadian begitu, saya bilang. Nah, akhirnya saya bilang udah malam lah, pulang. Ya udah pulang katanya, pulang. Sebenarnya dari kandang teman saya ke kandang tempat saya itu agak jauh. Karena memang pabrik wajan itu agak gede gitu kan. Dia mah enak ngumpul di situ kan. Oh, ini bisa sendiri berarti? Saya, iya. Yang saya bisa belakang sono. Yang 3 kandang itu terakhir itu 3. Kalau dia mah ngumpul, jadi di jalan di tengah. Jadi kandangnya kiri kanan begini, 3 gitu. Udah saya pulang, nyampe rumah saya tidur. Singkat cerita nggak ada kejadian tuh ya malamnya di rumah. Saya paginya saya biasa datang lagi ke peternakan, saya beresin semua, beres sama nutup temboknya, tutup, udah beres semua. Malamnya saya diajak sama teman saya tuh kan belum aktif lah di situ ya. Ki katanya, lu kan belum tahu nih kampung sini katanya. Emang kenapa? Ponakan sih, yang ya ponakan serumah. Ya udah yuk main yuk katanya. Ada hajatan lo di sono katanya.
hajatan apa? Udah lu tahu ntar juga katanya. Sedikit cerita ya sebelum saya berangkat ke situ, berangkat ke tempat hajatan itu. Di situ selama saya 3 hari pertama atau hari pertama pun saya udah aneh gitu menurut saya. Yang pertama, saya nggak pernah yang namanya dengar suara azan. Sewajarnya kampung yang lain kan suka ada, masih ada, musola ada, cuma nggak ada azan. Nggak ada azan sama sekali. Saya bilang aneh, saya bilang. Dan nanya tuh pangkat saya, Dek, kenapa kok di sini nggak ada suara azan? Saya bilang, ya emang di sini mah nggak boleh. Hah? Maksudnya nggak boleh pakai speaker. Oh. Emang itu namanya, tahulah aliran apa gitu, nggak tahu. Karena katanya zaman Nabi juga dulu nggak pakai yang namanya toa, katanya langsung. Oh, oke lah, saya bilang kan, gitu. Yang kedua, di kampung itu benar-benar bebas menurut saya itu. Nggak ada aturan sama sekali. Kita mau mabuk, mau segala macam di pinggir jalan. Wah, masa bodoh lah orang-orang itu. Pada cuek gitu. Nggak ada yang larang? Nggak ada. Tapi maaf, Pak RT di sana atau RW di sana? Ya ada. Malah anak RT sama RW-nya juga sama saya kan begitu istilahnya mah. Sama sama yang lain gitu. Begitu. Nah, akhirnya saya berangkatlah sama ponakan saya tuh. Tadi baru 2, 3 aja. Oh, yang ketiga itu apa namanya? Keanehannya. Di situ nggak ada yang namanya bayar listrik. Warganya itu pada ini semua lah pokoknya. Dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Setahu saya pada nyuntik semua. Termasuk itulah peternakan itu. Jadi lanjut ya, saya yang berangkat ke tempat hajatan itu. Di tempat hajatan itu yang saya lihat pertama banyak orang ngumpul. Terus di sana ada panggung yang buat alat musik Sunda jadul, Sunda karuhun, kayak kendang, terus ya alat karawitan semuanya komplit. Terus ada dukun. Dukun itu ya tempat perapian lah buat apa namanya kemenyan segala macam. Dia di situ ada dukun. Terus di atasnya ada kain kafan buat nutupin dia tuh. Itu pakai kain kafan? Kafan putih. Saya bilang itu apa yang di atas? Kain kafan katanya. Nah, buat apa? Saya bilang, ntar juga lo tahu. Katanya gitu. Kata tuh keponakan gitu. Ya udah saya list tuh belum mulai. Ini acara apa sih sebenarnya? Lihat aja katanya. Lu mau ikut partisipasi nggak katanya? Partisipasi apa? Joget. Dibayar enak kata dia. Kasih Indomie 10, telur katanya. Pokoknya kopi, rokok segala macam. Bener. Joget doang dibayar. Iya. Cuman kata dia. Cuman apa saya bilang? Jogetnya harus kesurupan. Hah? Jadi ternyata itu pestanya itu pesta gaib. Paham gak sih? Pesta gaib itu begini. Jadi besoknya itu pesta benerannya nih. Pesta orangnya yang kondangan segala macam. Malamnya itu pesta gaib dulu. Jadi mungkin ya dibilangnya mah karuhun-karuhunnya segala macam itu diundang buat pesta. Jadi ada partisipasi itu dari anak muda 10 orang gitu kan. Siapa yang mau joget buka baju. Ntar datang ke dukunnya. Tadi masukin setan apa gitu kan. Oh gitu? Iya. Wah. Saya juga lihat begitu. Pertama dikasih minum ini dulu, minyak kelapa, minyak goreng. Suruh minum terus duduk, baru dimasukin lah. Ada yang setan yang nanti jogetnya tuh jadi pocong, siluman kodok, ada siluman apa namanya kera. Itu yang paling rese tuh siluman kera tuh. Kalau siluman harimau mungkin cuma menggeram-geram begitu dong ya. Cuma kalau siluman monyet kan lari sono lari sini. Iya. Kodok cuma begini-begini doang. Begini-begini doang gitu. Yang pocong gimana? Yang pocong enggak begini doang, begini aja. Nah. Iya, saya juga ketawa ada, lucu ada kan ya. Cuma serem ada, emang serem. Seremnya apa ketika pas udah pada kesurupan semua tuh. Udah musik Sunda gitu kan. Nah, baru pada joget satu lagu habis. Nah, baru ditanyain satu-satu yang joget itu tuh, pengen minta apa? Arang yang membara itu dimakan. Kaca neon gitu kan. Yang kaca lampu neon yang panjang dimakan gitu. Ada yang minta ikan mentah, ayam mentah harus disiapin. Ada yang rokok itu dimakan. Satu bungkus kalau contoh rokok apa gitu kan dimakan. Oh, bukan dihisap ya? Iya. Saya bilang aduh parah kayak. Ini disiapin semua. Yang nerima yang ayam ya lehernya dimakan. Ya hidup. Ayam hidup. Wah, saya bilang parah ini. Iya, itu saya bilang adatnya tuh gimana saya bilang ini.
suka-suka mungkin semakin malam itu setannya semakin banyak ngumpul di situ karena ada pesta. Karena mungkin partisipasinya cuma ada segitu. Jadi kan yang setan yang lain mungkin belum punya tubuh buat ini kan mengekspresikan diri kan. Akhirnya penonton lah yang jadi. Jadi lagi nonton begini tahu-tahu kesurupan gitu. Ada juga begitu nyambar gitu. Ikut joget? Ikut joget langsung ditarik ke tengah begitu. Kalau dulu kan ada juga kuda lumping ya, tapi nggak se ekstrim itu. Ini ekstrim banget menurut saya itu kan begitu. Sampai ayam hidup-hidup. Iya. Tapi jadinya sebenarnya kalau dilihat sama orang awam aneh juga ya. Aneh. Karena pasti jogetnya beda-beda tuh. Beda. Aneh ya lucu kalau kita ngelihat mah. Kuntilanak gini dong. Iya makanya yang paling ribut itu monyet. Gak bisa diem dia, mutar-mutar begitu. Tapi saya betah saya ngelihatnya, sama lucu gitu ya. Ya. Kalau untuk orang awam ya. Tapi yang nonton banyak. Banyak warga situ, banyak ibu-ibu, anak-anak banyak. Emang udah biasa bagi orang-orang situ udah biasa itu hiburan gitu loh. Nah, warga di kampung itu juga banyak gak? Banyak juga. Banyak. Kampungnya tuh banyak. Luas juga tuh. Luas. Oke. Karena kan yang membuat adat seperti itu kan bukan cuma kampung itu gitu loh. Kampung sebelah gitu. Oke. Dari situ oke lah. Saya bilang pulang lah. Saya udah nggak kuat nih di sini. Saya bilang hawanya udah nggak enak nih. Ya udah pulang akhirnya. Pulang ke rumah istirahat. Dari situ saya tinggal nunggu penyemprotan ya kan, terus penyebaran itu buat lantai itu kan yang bekas beras itu, skam namanya. Udah beres semua singkat cerita. Nah, hari H-nya pun dimulai itu datang bibit ayam itu datang gitu. Walaupun saya megang 3 kandang karena kalau misalkan ayam masih kecil itu tetap disatuin dulu di satu kandang. Nanti pelebaran kalau udah nggak cukup baru disebar ke kandang yang lain gitu. Datang ayam saya sebar di satu kandang itu yang ada tempat tidurnya, dan kata kakak saya selama ini ayam belum umur 7 hari nggak boleh ditinggal katanya. Kenapa? Karena ada pemanas mawar itu yang dari minyak tanah, jadi takutnya kebakaran katanya kalau misalnya ditinggal. Terus juga tiap 1 jam itu harus dibangunin ayam biar makan gitu. Jadi pakai apa gitu, pakai tutup panci, breng begitu tiap malam. Begitu. Gue bayangin kayak sahur aja. Iya begitu. Weh bangun ntar dia lagi tidur begitu, bung langsung. Tahu aja dia langsung posisinya tuh mutarin tempat makan tuh. Langsung dulu ya. Iya begitu. Udah tahu dia. Push langsung ke situ. Ayam tuh. Lucu saya pertama saya bilang. Dari situ malam pertama saya kan tidur tuh nggak di tempat tidur yang sebenarnya pas deket pintu masuk, harus bener-bener deket ayam. Jadi ini sekat ayam nih, saya di sini. Ini di atas itu naruh buat minyak tanah yang turun ke tempat pemanas itu. Dipakai selang. Nah di situ saya naruh ini apa namanya tangga yang dari bambu tuh masih begini, masih berdiri. Saya tidur di bawahnya. Saya lupa nggak saya tidurin tuh. Ya saya tidur alarm saya setel sejam sekali kan. Pas alarm bunyi tit gitu kan. Baru jam 10 kayaknya. 10 malam tuh saya. Jam 10 bangun, saya kan ngadep ke atas begini. Ke yang tempat jerigen itu. Jerigen kan umumnya kan warna biru sama hijau gitu kan, atau abu-abu. Saya pas saya bangun begini, kok ada warna putih, saya bilang di atas. Apa? Saya bilang kan. Awalnya pikiran saya udah aneh-aneh lah pasti. Saya bilang kenapa? Saya langsung merem lagi, saya nggak berani ngelihat lagi tuh awalnya. Saya bilang ini nggak mungkin jerigen, sambil merem saya pura-pura nggak lihat gitu. Nggak mungkin jerigen, saya bilang. Kenapa nggak mungkin jerigen? Karena warna putih kan ya, ada tempat beginilah gitu kan buat siku gitu situ. Saya bilang penasaran, saya lihat begini. Astagfirullah, saya bilang. Saya nggak ngucap, nggak ngomong apa-apa. Saya lihat di situ, iya lagi nongkrong aja kuntilanak, ngetawain saya. Pas saya bangun baru ketawa dia, baru ada bunyi. Ih katanya, aduh saya bilang, arah ini mah udah. Saya mau lari keluar, saya ingat tanggung jawab saya kan. Saya bilang ayam tanggung jawab.
tanggung jawab lebih besar daripada ini saya bilang ketakutan saya. Akhirnya saya mikir-mikir tuh mau keluar peternakan tuh saya mikir, aduh saya lari apa enggak kan. Saya lihat lagi ke belakang saya itu udah nggak ada. Saya bilang udah nggak ada ini. Nah itu bentuknya tuh yang saya lihat ya, si makhluk itu rambutnya tuh sampai bawah, panjang dah, aut-autan gitu. Cuma mukanya nggak kelihatan. Cuma emang dressnya juga, kakinya juga nggak kelihatan ya. Cuma kelihatan rambut sama baju. Ya saya intip, alhamdulillah saya bilang udah nggak ada. Udah saya bangunin dulu ayam, saya bangunin, langsung saya lari lagi ke ini depan yang tempat tidur itu, kamar. Saya nggak berani lagi tidur yang deket ayam, bodo amat. Yang penting mah saya di tempat itu aja, masih di tempat itu gitu kan. Dari situ sebenarnya nggak ada kejadian yang lain-lain lagi. Akhirnya pagi ya biasa rutinitas segala macem. Saya nyempetin diri kan ke teman saya ngobrol. Saya bilang, pantesan lu ngomong kayak begitu. Saya bilang, emang kenapa? Baru hari pertama aja di sini udah ngelihat begituan. Saya bilang, apaan yang lu lihat? Kata dia, kuntilanak. Itu mah biasa, kata dia. Oh gitu deh. Iya, biasa bagaimana? Saya bilang, itu mah udah biasa. Cuma nampakin doang, kata. Hal udah biasa katanya itu mah. Nanti ada kata yang lain-lain lagi, kata dia, teman-temannya, kata dia. Maksudnya bagaimana? Saya bilang, ya itu mah yang di pohon sawo, kan di samping kanan saya itu, pas sampingnya di tengah-tengah itu ada pohon sawo Belanda yang warna kuning-kuning tuh. Itu penunggu pohon sawo katanya. Belum yang lain, kata dia. Ya ntar juga nggak lu ngerasain sendirilah, kata dia. Terus gimana dong solusinya? Gua nggak berani lah begini mah, katanya. Apalagi kata lu ada yang lain-lain. Ya bang, gimana lagi, kata dia. Orang yang dulu aja, katanya, berapa kali yang ngurus kandang itu tuh nggak ada yang betah, katanya. Bukan masalah yang si kuntilanak, ada masalah yang lebih besar dari itu, katanya. Terus gimana? Masa gue ditumbalin sama kakak gue? Iya kan? Dalam hati saya teriak. Orang lain aja dikasih yang enak, saudaranya dikasih yang nggak enak. Saya bilang, ini mengejerumusin, saya bilang. Ya udah, sabar, saya bilang. Nah, dari situ hari keduanya, pas siangnya tuh ada bapak-bapak sama anaknya, namanya bapaknya siapa, pokoknya anaknya saya kenal, Ujang namanya. Sering dia tugasnya nganterin yang sekam itu, yang kulit beras itu ke situ. Mang, saya kan manggilnya Mang ini siapa? Anak saya. Timbullah dalam hati saya, wah, saya bilang boleh nih buat nemenin saya di sini nih kan ya. Saya bilang, Mang, temennya anaknya buat ini aja lah, bantuin saya di sini, tenang aja, saya bilang. Kalau ntar mah bagi dua nggak apa-apa lah, saya bilang. Sampai rela tuh. Rela, saya ikhlas, saya bilang. Bagi dua lah, nggak apa-apa, saya bilang. Tahu tuh anaknya mau apa enggak, katanya. Tanya aja. Ujangnya tuh, Jang, ntar lu gua gaji, kita bagi dua aja. Lu nggak usah kerja nggak apa-apa. Yang penting malam tidur sama gua di sini. Kata dia. Oke lah, mau, kata dia. Mau tuh si Ujang itu ya. Ntar malam kesini, jam 5 lah kesini lo. Ya, katanya. Pas maghrib dia datang, saya bilang bawa kopi ya sama rokok. Ya, bawa dia. Malamnya, cuma yang saya rasakan di malam kedua itu ya kayak bunyi apa, barang tempat makan itu yang numpuk di tempat makanan ayam ya, di pinggir-pinggir di pojokan itu ntar geser sendiri. Ya, hal-hal biasa kayak begitulah. Menurut saya kalau begitu mah ya nggak apa-apa lah, saya bilang ya, udah biasa. Si Ujang juga, Jang lu takut nggak? Enggak lah, biarin, katanya kalau begitu. Nah, singkat cerita, si Ujang pun mau gitu sama saya. Cuma ada satu orang yang rese, orang situ, sering main ke situ, namanya Deden. Perawakannya, mukanya itu kayak di game bully, tau gak? Ah iya. Iya kan? Okay. Kok begitu? Tukang ngebully. Nah, si Ujang itu dibully sama dia. Jadi nggak betah di situ. Hari ketiga tuh udah nggak mau di situ lagi, dibuliin mulu sama dia tuh si Keden. Saya bilang, ini anak siapa sih? Seumuran sama si Ujang. Dikerjain lah begini begitu kalau lagi di kandang tuh. Aduh, saya bilang ini orang. Akhirnya dia nangis kan, yang namanya orang lugu kan, si Ujang mau gitu, baik orangnya. Dibully begitu, akhirnya nangis, pulang nggak mau ke situ lagi. Saya tanya, lu siapa? Deden, kata dia. Oh, Den lu mah, katanya. Si Ujang digituin sampai nggak mau lagi kesini nih. Siapa yang nemenin gua sekarang? Tenang aja, ntar gua temenin malam, kata dia. Orangnya begitu. Pokoknya pembuli sejati lah begitu. Tengil lah ya. Tengil orangnya. Bener. Tahu, gua yang nemenin, kata dia. Mau lo? Mau. Ya udah. Yang namanya orang kayak begitu kan nggak ada pantangan apa-apa. Pokoknya mah hajar aja gitu. Nah, dia kenanya apa? Malam ketiganya itu
Sama saya biasa gitu, ngopi. Saya tidur, dia mah nggak tidur gitu kan. Sekitar jam 1 malam. Ya, Den lu belum tidur? Lah enggak lah, gua mah nggak biasa tidur katanya. Ntar tidurnya kalau pagi kata dia begitu. Biasa ngalong kata dia begitu. Gua makin pengen kencing katanya. Ya udah kencing sono di luar. Saya nggak tahu pantangannya di luar itu apa, ada apa gitu kan. Nggak tahu. Dia kencing aja di luar. Pas balik ke dalam kandang udah nangis, udah megangin pipi. Kenapa lu, Den? Kata saya. Saya kaget kan. Masa orang begini nangis, saya bilang kan. Orang pembuli sejati. Kenapa? Ya, pas dilihat itu merah di sini, merah bengkak. Bilang kenapa itu? Ditabok kata dia. Tabok sama siapa? Tahu itu di pohon kelapa katanya, ada yang nabok gua katanya. Bentuknya kayak gimana? Tinggi katanya, kurus. Tinggi orangnya katanya, tinggi, hampir ya setengahnya kelapa katanya. Serius lu? Iya, makhluk apa lagi? Saya bilang ini kan. Terus gimana lu sekarang? Gue mau pengen pulang lah katanya, nggak kuat di sini. Udahlah malam ini di sini aja dulu, saya bilang. Saya mah malah nggak tahu di kelapa itu ada. Pohon kelapa itu ada penunggunya juga. Nggak tahu saya. Belum kenalan sama saya gitu. Ya udah Den lah kata saya kan. Saya coba baik-baikin pula, pagi aja baliknya. Gitu. Saya juga takut kan ditinggalin. Udahlah gue nggak kuat katanya. Takut di itu lagi. Saya bingung kan. Ya, terus lu mau pulang sendiri? Yalah gua lari aja kata dia. Wah dia udah saya lihat, ya udah nggak apa-apa lah saya bilang. Malam ketiga itu. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Kegiatan saya pagi-pagi biasa gitu kan. Saya coba nyari-nyari lagi teman yang lain kan. Nyaranya nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang mau. Kayak Den semalam begini. Saya ceritain sama teman saya yang lain. Dia mah emang pantas digituin. Ya udah lu hati-hati ada ya katanya. Malam keempatnya baru saya ketemu tuh sama makhluk itu tuh. Gimana tuh ceritanya? Saya kan lagi tiduran di dalam. Ada berisik di luar. Saya kan sering beng begitu kan, sering ngebangunin ayam. Nah, ada yang ngikutin di luar. Teman saya nggak mungkin kan jauh. Dan kok ada yang ngikutin saya begitu. Saya dengar. Terus tuh bunyi itu tuh gembreng. Tapi nggak sekeras saya ya. Dia cuma deng gitu. Saya penasaran tuh. Penasaran keluar saya lihat. Yang awal saya lihat cuma mata dua. Ya karena gelap kan. Mata dua di atas pohon, ya kan kalau pohon mangga itu kan lebih rendah daripada pohon kelapa kan. Nah di atasnya dikit lah itu mata dua merah nyala. Tapi saya penasaran juga bentuknya kayak gimana, bener nggak? Saya bilang si Deden. Saya lihat makin jelas tuh dia pindah, matanya tuh pindah nih dari pohon mangga ke pohon kelapa begini, nggak berbulu kayak di film Lord of the Ring tuh sih, kayak yang makhluk kecil itu. Cuma tinggi, dia tinggi kurus. Hampir seperti pohon kelapa kurusnya gitu. Tapi tinggi. Tangannya itu sampai lebih panjang daripada biasa. Kakinya? Iya, hampir nyentuh tangan. Iya kan? Aneh kan begitu. Tapi nggak berbulu. Yang saya lihat tuh ya persis. Kalau malam itu kulit gitu loh. Ya tapi kurus banget makhluknya itu. Yang mukanya nggak kelihatan ya. Kelihatan cuma matanya doang, mukanya nggak tahu saya. Emang ngeliat bawahnya kelihatan. Kaget kayak, saya bilang astagfirullah. Saya bilang ini apa? Saya bilang saya masuk lagi ke dalam. Ada suaranya, ngetawain saya. Gitu, suaranya begitu. Astagfirullah saya bilang. Saya lari tuh ke dalam. Saya ngumpet aja, saya sarungan begini. Aduh, saya bilang ini. Baru hari keempat udah kayak begini, saya bilang. Saya terusin apa enggak? Cuma kalau nggak diterusin saya bagaimana tanggung jawab, ya kan? Saya bilang, ya udahlah. Saya nggak bisa tidur itu semalaman saya. Kepikiran yang di luar. Itu masih sebenarnya makhluk-makhluk yang di situ. Nggak ngefek ke badan saya. Nah, pas malam Jumatnya lah. Malam berikutnya hari kelima tuh malam Jumat. Pas malam Jumat. Hujan gerimis.
dari jam 9 tuh hujan gerimis. Saya bilang udah saya nggak tidur di dekat ayam lah, saya di kamar aja, saya bilang, agak aman, ruangan sempit. Menurut saya ruangan sempit lebih aman gitu loh. Menurut saya kan, daripada saya di kandang melihat ke sono berapa puluh meter ke sini gitu, kelihatan kemana-mana. Tapi kalau di kamar kan ngeliat tembok-tembokan gitu enak gitu kan, agak aman menurut saya. Nah, saya lagi tiduran gitu, nggak tidur. Saya emang tiap malam tuh nggak bisa tidur, saya resah aja gitu. Resah, takutnya ada apa lagi nih, ada apa lagi gitu. Sekitar jam 11, ada suara kayak senandung orang nyanyi. Siapa? Saya bilang yang nyanyi, suara cewek. Lagi hujan gitu. Yang masa iya, saya bilang di hutan begini ada cewek, saya bilang. Tapi yang setahu saya mah yang cewek paling Kuntilanak kan, yang di sono, yang di pohon sawo. Apa dia datang lagi, saya bilang. Saya biarin aja. Saya nggak berani juga ngelihat awalnya. Gitu terus. Saya bilang, kok ini marahnya dari sini nih, dari pabrik, saya bilang. Lama-lama kan saya penasaran juga. Kenapa saya penasaran? Karena itu suaranya itu ngepek ke badan saya itu benar-benar. Apa kalau ngelihat kuntilanak itu atau ngelihat makhluk yang tinggi itu, ya biasa kayak takut, udah takut doang gitu. Kalau ini kayaknya tuh suaranya tuh benar-benar ke jiwa saya tuh berasa gitu loh, ke dalam hati saya tuh ada efek ya. Efeknya tuh saya bilang sedih, saya ikut sedih, terus juga ikut ya takut, cuma lebih ke sedih gitu. Kenapa saya bilang ya, kok rasanya tuh nggak karuan lah pokoknya, dibayangin juga bener. Akhirnya saya penasaran, saya buka pintu, saya lihat ada perempuan lagi gendong bayi lagi di pabrik itu. Jadi pas saya keluar dari pintu nih, mungkin itu bagian belakang pabrik ya, cuma ada jendela sama pintu belakang. Setahu saya itu pintu dikunci, nggak pernah kebuka gitu, kunci. Ada gemboknya kalau siang soalnya saya lihat. Tapi malam itu kebuka pintu itu, dan di pintu itu si makhluk itu lagi gendong berdiri. Nangis saya ngelihatnya. Bukannya takut saya awalnya, saya ngeliat itu nangis malah. Saya bilang ada kesedihan apa? Saya bukannya lari apa takut itu, saya nangis saya ngeliat itu. Cewek, rambutnya panjang begitu ya. Astagfirullah, saya merinding. Ntar dulu ya. Keinget lagi ya Mas. Iya, kalau diomongin takutnya suka ya. Ya, bentar dulu ya. Berarti ini sosoknya itu benar-benar kayak perempuan. Iya, perempuan. Ya. Manusia, cewek, dan sambil gendong bayi. Kalau kuntilanak kan putih, cuma nggak ada motifnya kan. Dia ada motifnya kayak baju tidur, motif kayak renda-renda gitu kan. Gitu. Gendong bayi, cuma bayinya tuh kayak dibuntel pakai kain putih aja gitu, nggak kelihatan bayi. Cuma kayak dibedong aja gitu ya, bayi gitu. Begini. Ngelihat itu saya nangis, bukannya takut, bukannya lari. Saya bilang, kenapa saya begini? Harusnya saya lari, tapi saya ikut sedih itu dengan itu. Nangis saya. Nangis. Akhirnya lama ngelihat dia masuk. Penglihatan ya masuk ke dalam. Udah nggak di pintu itu tutup, baru saya istighbar di situ. Saya ingat, astagfirullah, saya bilang kenapa saya? Baru ingat saya nangis. Sampai sekarang sih juga pengen nangis ya sebenarnya, saya ingat kejadian itu. Kenapa? Nggak tahu saya tuh. Awalnya tuh nggak tahu kenapa saya sampai saya sedih gitu. Lihat masuk ke dalam, pintu langsung ketutup lah, kayak tutup begitu. Nah, dari situ saya sadar, saya masuk lagi ke dalam. Nah, di dalam situ saya bukannya rasa takut yang saya rasakan, tapi pertanyaan. Kok kenapa saya bilang ya ngelihat makhluk begitu ya? Saya pikir bukan orang lah, pasti bukan orang. Bukannya takut, saya malah sedih gitu. Saya mikir semalam kenapa gitu kan. Mikir semalaman, ternyata paginya saya sakit. Demam, saya langsung demam. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apa, demam. Cuma ya yang namanya tugas mas saya kerjain walaupun lemes. Habis ngasih makan ayam, ngasih minum ayam, segala macam. Saya lari ke teman saya. Saya lari ke teman saya. Weh, saya bilang, gua sakit nih. Sakit kenapa lu? Tahu gua demam begini, kita lemas. Emang kenapa? Saya ceritain lo kejadian yang saya ketemu makhluk itu yang di pabrik wajan itu. Wah, katanya lu kena. Ya udah lu sabar ya, katanya. Terus bagaimana sekarang? Ya udah lu istirahat aja di sono lah di kandang lu, katanya. Ntar gua cariin orang, katanya. Nah, pas begitu saya balik lagi, nggak lama tuh, setengah jam ada si Abah
Si Abah tuh yang punya area situ, yang punya tanah di situ. Si Abah datang ke saya. Si Abah itu adalah mertuanya kakak sepupu saya. Si Abah itu emang jawara juga di situ, dia tuh juragan tanah jawara. Datang aja ke saya. Assalamualaikum katanya. Salam, saya lagi tiduran tuh, lagi lemas. Kenapa dek katanya? Iya bah nih saya meriang nih. Meriang kenapa katanya? Tahu, saya bilang. Coba ceritain. Ceritain lah si Abah. Gini bah katanya. Emang di sini kenapa sih begini amat? Begini gimana dia? Senyum dia, senyum. Malam pertama saya di sini udah ngelihat kuntilanak. Wah, itu udah biasa kuntilanak. Yang situ kan, larinya ke situ kan, ke pohon sawo. Iya, itu piaraan Abah kata dia. Emang sengaja. Wah. Waduh. Iya. Terus kamu udah ketemu yang di pohon kelapa? Udah juga. Itu agak galak, saya bilang. Teman saya yang si Keden ditabuk. Ya itu piaraan Abah juga katanya. Kenapa Abah piara makhluk begitu di sini? Dulu itu banyak maling di sini katanya. Kan banyak pohon kelapa tuh di situ. Sama pohon sawo, pohon salak juga di pinggir itu, pohon salak. Nah, ceritanya dulu ada pemuda katanya. Sebelumnya udah sering hilang tuh kelapa tuh. Udah lagi diintip emang sama si Abah. Ada pemuda katanya, anak muda lagi ngambil kelapa. Abah gelap mata, emang udah kesel katanya Abah itu. Sering hilang mulu nih kelapa sama sawo katanya. Turun sama Abah tuh. Turun lo katanya. Kata si Abah. Takut ya mau lari kemana, orang di pohon kelapa ya, mau lari kemana dia. Turun aja. Si anak itu. Turun begitu langsung ditabok sama si Abah. Nggak ingatnya apa. Dia bukan orang biasa gitu loh. Dia punya ilmu semu gunting. Apa tuh? Nah, semu gunting itu kalau misalkan nabok orang, gosong ini. Kalau nggak diobatin, seumur-umur ini ada bekasnya. Si Abah juga nggak niat nyalakain sampai segitu katanya. Akhirnya pas Abah tabuk langsung dia kejang. Nah, baru Abah ingat, astagfirullah, apa yang saya lakukan katanya. Dan beneran gosong? Gosong. Dibawalah sama si Abah ke rumah. Diobatin, nggak tahu diapain katanya. Saya juga nggak tahu, nggak dijelasin sama siapa. Pokoknya diobatin lah sama si Abah. Dari situ dia pikiran begini, wah kalau begini mah repot ya kan, takutnya saya kelepasan lagi katanya kan, begitu kata si Abah. Akhirnya saya udah saya taruh aja buat penunggu di pohon ini biar orang pada takut gitu loh. Kata si Abah biar nggak ada lagi maling katanya, begitu doang. Tapi nggak apa-apa katanya, yang di sini mah nggak apa-apa lah katanya, insya Allah. Ntar Abah bilangin sama makhluknya katanya. Kalau piaraan Abah mah nggak masalah. Cuma kalau yang di pabrik, kata si Abah itu. Kenapa bah katanya yang di pabrik? Ketemukan katanya. Ini gara-gara yang di pabrik nih katanya. Gitu kata si Abah. Lo tahu sih bah? Iya. Kapan ketemunya? Semalam bah. Saya bilang. Sama yang mana katanya? Emang ada yang lain saya bilang. Iya yang mana katanya? Saya bilang yang perempuan. Yang benong lagi. Pantesan katanya. Nah kalau yang di pabrik itu bukan piaraan Abah. Katanya emang makhluk situ katanya. Cuma kalau yang hitam tinggi besar ada juga di situ katanya. Cuma emang itu mah tanaman juga yang dulu orang yang di pabrik itu. Cuma kalau yang cewek ini sejarahnya kata si Abah. Jadi ada perempuan kata dia hamil di luar nikah. Terus dia minta tanggung jawab sama si cowoknya. Nah si cowoknya malah kabur, nggak mau tanggung jawab nih. Dia bingung kan. Yang namanya orang kampung bingung. Mau ngomong terus terang sama orang tuanya takut. Mau digugurin juga nggak tahu dia caranya kayak gimana. Cuma dia ada tuh teman curhat satu, teman sekolah, dia lagi sekolah SMA kayaknya. Dia curhat sama satu orang doang itu yang tahu persis gitu kejadiannya. Makanya pada tahu semua. Katanya curhatlah sama temennya begini-begini katanya. Ya udah lu mendingan ngomong aja sama orang tua lu katanya, jujur. Dia bingung katanya kalau ngomong ke orang tuanya, si cowoknya udah nggak ada. Siapa yang mau tanggung jawab katanya begitu kan? Lari lah ya cowoknya. Udah cariin cara lah buat biar ngegugurin katanya. Akhirnya dia temannya bilang ya udah makan nanas muda katanya kan. Ya setaunya orang dia aja gitu, makan nanas muda, makan obat begini begitu sampai overdosis, minum Paramek 4 tablet, bukan 4 tablet, 4 bungkus yang itu lembaran itu makan, sama malah overdosis, dibawa ke dokter. Untung nggak ketahuan lagi hamil. Tapi janinnya yang namanya Allah masih ngasih hidup ya, walaupun dia apa-apain tetap hidup lah si janin itu sampai gede, makin gede makin kelihatan. Akhirnya dia dibeli tuh
sama kain, perutnya ditekan biar nggak kelihatan ya kan, kata temennya kan, biar nggak kelihatan beginilah. Singkat cerita, udah 9 bulan nih, dia juga berasa, oh ini saatnya nih, udah kontraksi kan, udah mules begitu. Wah, dia bilang ini mau lahiran kali, kata dia kan. Akhirnya dia mau lari kemana ya, pokoknya yang penting dia nggak di rumah aja, nggak tahu gitu orang tuanya. Larilah dia ingat ada bangunan di situ, lari dia ke pabrik itu, pabrik bekas wajan itu. Sebelum ada peternakan belum ada. Tapi si pabrik udah berhenti beroperasi. Udah berhenti sejak tahun 95 katanya. Okay. Kata si Abah itulah, sekitar tahun segitu. Nah, lari dia ke pabrik itu, ada bangunan dia ingat di situ. Lari ke situ, kan dari kampung jauh juga kan, lari situ. Nah, di situ udah dia lahir lah di situ. Pas ditemuin sama warga, udah mati dua-duanya karena ya walaupun bayinya udah di luar. Iya. Ya ketahuannya kenapa? Udah jadi bangkai, udah bau. Nah, ada yang nyari rumput tuh. Ada yang nyari rumput, kok bau-bau nih. Bau apa? Kalau bau tikus mati kan nggak gini, kata dia. Cari. Nah, si ibunya si cewek itu udah nyari kemana. Nah, si curiganya si ini tuh, si tukang ngarit itu ada curiga ke situ tuh. Karena si ibunya tuh wah gentar lah, yang namanya di kampung makan orang hilang satu orang, apalagi cewek kan, semua warga kan tahu gitu. Wah, si Anu udah 3 hari nggak ketemu gitu kan. Akhirnya si temennya itu ditanya, kenapa katanya bisa hilang begini, tahu nggak kemana katanya. Ya akhirnya jujur juga kan, mau nggak mau kan udah hilang begitu. Masih temennya kejadiannya tuh dia tuh hamil katanya, terus juga diumpet-umpetin sampai sekarang juga masih hamil. Mungkin dia kabur gara-gara takut ketahuan lah gitu kan, udah gede. Akhirnya dicari, ada yang nyari rumput, ada bau, baru dia ingat, oh ada orang hilang, jangan ini kan begitu. Bisa jadi juga kata dia kan, larinya ke sini. Dia masuk lewat depan kan, belakang yang saya bilang kan, belakang mah dikunci ya. Ke depan dia muter begini ke depan tuh lowong, nggak ada pintunya gitu. Masuk, astagfirullah saya bilang. Di pojokan bekas banyak karung apa nggak tahu katanya di situ. Lihat di luarnya itu bayi ya meninggal begini. Udah perutnya kembung lagi lah, udah busukan ya. Oh, langsung kan dia kaget lari. Oh, sampai airnya aja dibuang begitu kan, saking kagetnya lari. Ada orang meninggal di mana di sana? Siapa? Nggak tahu katanya gitu kan. Pokoknya ada cewek yang kelihatan dari rambutnya ya, cewek sama bayi katanya. Di mana? Di pabrik wajan. Akhirnya warga pada ke situ semua tuh warga, pas dilihat ya si cewek itu katanya meninggal di situ ya. Dari situlah makin angker lah daerah itu, makin angker lah. Tapi pas gentayangan itu ke warga-warga itu nggak ada. Oh, nggak neror warga tuh nggak ada. Okay. Cuma kelihatan di situ gitu loh. Nah, dulu aja kata si Abah, yang tinggal yang ngurus kandang ini tuh nggak ada yang betah. Ya kalau misalkan yang kata Abah yang piaraan Abah mah udah Abah bilangin kan, nggak usah nampakin lagi. Yang di sini mau nggak usah ganggu. Cuma yang itu katanya nggak kuat itu, yang yang itu efeknya katanya. Terus gimana bahas solusi ini? Udah belum minum, baca si Abah minum, agak segeran tuh saya kan. Bisa juga sih dia nyembuhin. Terus gimana bah, saya bilang kalau udah begini ya sabarlah katanya, banyak istighfar aja katanya, banyak baca Quran katanya, kalau bisa katanya, sabar aja katanya. Dia masih pasti nampakin terus susah, ini diapain-apain juga susah katanya. Sampai gitu. Abah pun nggak ada solusi. Nggak ada buat makhluk ya? itu. Kenapa? Kebencian, ketakutan, yang namanya makhluk begitu tuh ngumpul di situ semua kan. Mungkin benci sama lakinya yang dulu itu kan jadi aura negatif gitu loh. Kenapa dia kuat itu gara-gara kebencian si orang itu sebelum meninggal. Kesengsaraan orang itu sebelum meninggal, kemarahan orang itu sebelum meninggal, ngumpul di situ semua, jadilah energi yang negatif itu. Dan saya pun ngerasain gitu energinya itu. Dia tuh, saya sedih gitu ngelihatnya itu. Bukannya takut, saya sedih. Nah dari situ ya udah katanya, kalau ketemu dia lagi nggak usah ditemuin. Kalau ditemuin bagaimana, orang kedengeran ya bilang. Ya kalau udah kedengeran mah ya udah sabar, diem aja di dalam, kata si Abah. Solusinya begitu doang. Ya.
saking saya seringnya denger dia nangis ya, akhirnya lama-lama juga saya nggak takut juga, udah biasa gitu. Cuma emang efeknya kalau denger dia nangis, ketika dia nangis yang bahaya. Tapi kalau misalnya ada cirinya kalau dia nangis itu kalau ketika hujan. Gerimis ya? Gerimis. Oke. Dia nyanyi. Kalau gerimis, nyanyi begitu. Itu yang bahaya. Tapi kalau ketika nggak suasananya nggak hujan, ketawa-ketawa dia. Iya, ketawa-ketawa begitu. Ntar nangis. Ntar nangis begitu. Itu nggak ada efeknya ke badan, cuma ya namanya ngedenger nangis begitu kan. Itu mah yang saya rasakan bukan sedih. Malahan kalau denger dia nyanyi, saya sedih. Tapi kalau denger dia nangis, nggak sedih. Cuma rasanya takutnya minta ampun. Hawanya tuh, wah, mengerikan menurut saya itu. Mendengar suara nangis dia itu. Saya bilang, kok begini amat ya rasanya. Teman-teman saya juga akhirnya ngerasain begitu. Nah, dari situ udah agak tenang saya sampai umur ayam udah gede 14 tahun. 14 tahun, 14 hari. 14 tahun lama juga dia tinggal situ. Nah, dari situ udahlah saya bilang udah kapok, saya bilang udah tahu di situ bagaimana. Saya bilang saya pulang ke rumah. Saya udah pamitan semua, udah nggak bakalan kesini lagi. Saya bilang bukannya nggak bakalan kesini ya. Saya bilang saya nggak bakalan mau lagi lah kerja di sini. Saya bilang udah kapok saya bilang gitu. Nah, cuma nggak ada sampai situ. Masih ada lagi nih. Masih kejadiannya. Ini kejadiannya benar-benar teman saya yang 6 itu 5 diantaranya meninggal di tempat itu. Hah? Cuma bukan gara-gara makhluk itu, bukan. Gimana tuh ceritanya? Setelah saya dari situ mungkin nggak sampai setahun sih, tahun 2005 ya. Saya sebulan di situ kan. Saya pulang ke rumah. Saya bilang main lah ke teman saya bilang nih di sana ya. Cuma sekedar main kan. Hanya main ke situ. Yang teman-teman saya yang di situ yang jaga dulu kandang itu masih di situ tuh. Hanya ketemu saya tuh, katanya apa kabar ya. Cuma sekarang dia udah mainnya pel. Pada minum pel. Oh, oke. Di situ tuh namanya pel apa namanya? Destro ya. Pel anjing. Nggak tahu udah. Ya ada. Pokoknya konsumsi iya begitulah obat terlarang lah. Cuma nggak terlarang juga sih orang belinya di apotek. Cuma sekali makan tuh 50 butir, 60 butir. Ya efeknya itu mabuk. Perdosis itu. Perdosis. Iya. Saya juga sempat sih kegoda. Minumlah katanya. Enak loh efeknya. Katanya lebih daripada minum kata dia. Sempat saya mau kegoda tuh. Sempat saya mau minum. Untungnya belum jadi gara-gara apa? Si uak saya ngajak saya beli karung. Belum jadi minum. Anterin yuk, wah katanya. Naik motor kemana, Wak? Beli karung ke depan katanya. Ya udah, ntar saya bilang ya. Ke tempat saya, ntar ya. Ya udah katanya, tungguin. Dia mau udah pada minum duluan tuh. Saya beli karung sama uak saya. Pas saya balik dari beli karung itu, semuanya udah overdose, udah meninggal. 5 orang itu. Cuma 1 orang yang nggak, kan ada 6 tuh. Iya. Cuma 1 orang yang nggak ada di situ, lagi kemana gitu, maksudnya lagi nggak di kandang. Untung saya bilang saya nggak. Itu mati 5 orang. Di hari itu? Iya, hari itu, detik itu mungkinnya bareng gitu loh di situ, di tempat itu mati tuh teman saya itu. Di peternakan aja? Iya, 5 orang itu mati. Makin mencekam lah pastinya ya, saya bilang. Aduh, saya gentar itu semua. Itu rame dong. Iyalah. Yang namanya orang mati 5-5-nya di situ. Wah, saya urusin. Yang lihat pada saat pertama kali jasad mereka? Ya saya. Ya saya nggak ada lagi lah di peternakan, orang saya yang niatnya mau ikutan. Iya. Iya, nggak ada busa, nggak ada kayak operasi, nggak ada. Pas saya lihat tuh udah kirain mah pada tidur. Ya orang nggak ada efek sama sekali ke bibirnya tuh nggak ada cairan apa nggak ada. Saya bilang ini kenapa orang pada tepar begini, woi, kata saya bilang. Kirain mah udah pada madok play kali kan, kata bininya. Saya gini-giniin, saya tendang-tendang malahan. Nggak ada pergerakan, saya bilang. Saya raba-raba nggak ada napas segala macam. Wah, saya bilang mati ini mah. Saya kaget, saya lapor ke uak saya terus lapor ke kakak saya yang punya peternakan. Akhirnya ya, di autopsi segala ternyata ya pembuluhnya yang pecah pembuluhnya. Selamat ya untungnya. Saya selamat untungnya, nggak jadi mati. Kalau nggak cerita di sini. Iya, parah itu benar. Terakhir ke kampung itu kapan? Setelah yang setahun kemudian yang 2006? Iya.
Itu terakhir kapan lagi? Nah, dari situ kan gua saya kan emang punya apa namanya anak dua seumuran saya semua cowok. Tapi waktu saya di peternakan itu dia nggak ada, lagi kerja di Bandung. Ya, yang di rumah situ yang di peternakan itu cuma bapaknya sama ibunya gitu kan. Nah, pas saya lagi di sini di Jakarta itu tahun 2017, setahun kemudian ya. Setahun kemudian 2006, berapa tahun? 11 tahun kemudian ya. Saya udah di Jakarta di sini ditelepon. Ki katanya. Main lah sini. Oh ya udah main sono yuk. Pas lebaran main sono. Ternyata peternakannya udah bangkrut. Udah tutup. Udah tutup. Udah nggak ini. Ya gimana coba? Kejadian yang awal memang udah horor. Apalagi ada kejadian kematian lagi ke teman-teman saya yang 6 itu, ya makin horor. Nggak ada yang mau apa namanya kerja lagi di situ. Karena udah pada tahu semua ya. Iya, apalagi warga situ. Ya. Iya, apalagi nambah yang 5 orang itu meninggal. Tapi memang ada kejadian nggak setelah kematian dari teman Bang Iki itu? Katanya sih iya. Katanya iya. Makanya si uak saya itu kan tinggalnya memang deket banget ya dari situ. Pindah juga. Dia akhirnya usahanya ngolah tai sapi gitu buat pupuk. Pindah dari situ ke kampung itu, maksudnya agak di kampungnya. Tadinya mah dia bertahan di situ. Itu tiap malam itu suka ada. Iya lagi ngumpul aja itu 5 orang itu katanya. Ketawa ketiwi katanya begitu. Suka nampakin begitu. Terus ke warga juga ada katanya. Kalau siang-siang juga warga kalau nyari rumput kan lewat situ. Ya suka di daerah situ. Juga dinampakin, Mang. Nyungkeun rokok itu minta rokok gitu kan. Dikasih tuh sama orang itu yang ngarit. Karena dia taunya kan orang kerja di situ kan. Iya. Pas dikasih, nuhun Mang gitu kan. Makasih Mang gitu kan. Mangga yang lagi nyari rumput begitu. Lagi begini dia baru ingat. Astagfirullah kan dia udah mati katanya begitu. Baru dia kocar-kacir. Padahal siang loh. Gila ya. Siang. Itu tuh yang tadi cerita dari Uwa masih pada ngumpul ya. Iya lagi ngumpul kalau malam itu katanya ngumpul. Itu. Gak kebayang tuh Uwa. Ya masih kebayang sih muka-mukanya sampai sekarang ya. Iya. Walaupun orang udah berapa tahun yang lalu ya. Iya. Tapi kejadian itu bener-bener keinget banget lah ya. Iyalah. Walaupun saya kenalnya cuma segitu doang, sebenarnya cuma sebulan lah. Iya kan? Pas yang soal kematian jadi keinget banget tuh ya. Iya. Tapi Abah masih ada? Abah yang punya peliharaan? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Wah, saya aja udah meninggal. Sebenarnya kakak ipar saya juga, kakak sepupu saya punya anak udah meninggal. Kanker akhirnya tahun 2018 kayaknya kanker otak ya. Akhirnya peternakan itu sepi. Kandangnya masih ada sampai sekarang masih ada kandangnya. Oh, bekas-bekas kandangnya masih ada? Masih. Kalau mau ke sono ada. Cuma ngerasain. Masih serem banget itu. Iya, cuma kan kalau dulu aja ada orangnya serem, apalagi sekarang ditinggalin begitu. Mau kayak gimana saya bilang. Ini yang gue penasaran nih, di awal cerita kan tadi sempat ada dibilang hajatan. Ya gaib gitu ya. Hajatan gaib lah ya. Itu pernah nanya gak itu untuk apa sih? Apakah itu untuk kayak semacam pesta meminta tumbal atau pesugihan gitu? Enggak. Jadi kalau menurut orang situ, itu adalah pestanya orang yang karuhun kita tuh orang tua kita yang udah meninggal duluan gitu loh. Untuk menghormati dia gitu. Bahwa tradisi berarti ya? Tradisi nih si cucunya nih besok mau pesta nih diundang lah gitu loh. Orang-orang yang udah meninggal itu biar ngerasain pestanya juga, biar lancar bagaimana gitu pestanya besok. Tapi beberapa yang kesurupan malah bukan karuhun nih, tapi setan-setan yang iyalah, mana ada karuhun begitu. Yang masuk malahan ini karena gua orang awam ya nggak tahu ya. Iya malah makhluk, masa iya sih karuhun kita jadi kodok. Jadi siluman monyet ya kan. Iya. Tapi pernah ada yang kesurupan si cewek itu yang gendong bayi itu? Nggak ada, alhamdulillahnya teman-teman saya mah cowok semua, jadi kuat kali ya. Nggak tahu kali kalau misalkan itu di warga masih di perkampungan mah, itu kan kejadiannya di peternakan jauh dari warga. Belum ada sih kejadian yang sampai kesurupan di situ mah. Iya. Yang karena memang nggak ada orangnya, cuma orang-orang kita doang kan. Yang pas hajatan itu nggak ada yang. Maksudnya pas hajatan. Iya. Nggak ada yang pernah kemasukan si cewek yang di pabrik wajan itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau makhluk yang di situ nggak ada kayaknya. Itu mau makhluk dari mana kali, nggak tahu ya. Nah, saya pernah penasaran.
penasaran kan. Saya kan orangnya penasaran. Ini gimana sih rasanya gitu? Maksudnya joget kesurupan tuh gimana rasanya? Gitu. Terus dimasukin? Iya, mau, saya bilang. Mau bener loh, kata dia. Iya, penasaran kan. Buka baju. Duduk. Ya minum dulu, minum minyak. Minum minyak. Ya diam begini. Nggak ada efek. Gue kira langsung berubah ya kan. Ternyata setannya nggak mau sama saya, nggak tahu. Oh gitu. nggak efek sama saya. Oke. Merem katanya, merem begitu. Saya tungguin 5 menit. Nggak ada ya. Okay. Iya. Udah belum, saya bilang gitu. Malah bengong. Si dukunnya malah bengong. Lah, nggak masuk ya? Iya. Lah, kau kirain udah masuk katanya. Malah nanya udah belum katanya. Lagi katanya. Konsentrasi katanya. Kosongin pikiran. Jangan nyebut asma Allah katanya. Emang kenapa nggak boleh baca ayat Allah? Emang kenapa nggak boleh baca Bismillah? Apa Allah begitu? Malah gitu terus kan jadi pertanyaan. Jadi nggak boleh malah jadi ini. Nyerah juga dukunnya. Nggak mau. Bengong lagi. Hah? Iya bengong lagi. Iya, liatin. nggak mau. Wah ini mah rumah katanya emang nggak bisa kan. Kesurupan setan bego. Karena memang mukanya malah bego nih. Nah, tapi kata teman saya sih, kata teman saya rasanya yang pernah pas dia merem itu kan gelap, ada yang loncat ke kita tuh, ke muka kita, push gitu. Oke, ada yang loncat. Kalau makhluk yang mau masuk itu harimau, loncat harimau. Kalau kuntilanak ya loncat kuntilanak. Gitu katanya. Nah pas joget ya ngelihat warga gitu pada ngeliatin, nonton gitu, ngelihat dia sadar. Cuma ada yang ngegerakin sendiri. Dia nggak bisa ngontrol tubuhnya sendiri. Dia sadar, cuma nggak bisa ngontrol diri sendiri kata dia. Saya juga penasaran, makanya saya penasaran gitu. Dan itu cukup unik juga ya, karena yang joget malah yang dibayar ya. Ya dibayar. Yang nonton ya? Ada yang joget lah. Iya dibayar. Yang joget kesurupan itu yang dibayar. Iya dibayar mie. Bukan sinden yang. Iya, sindennya juga mungkin. Biasanya kan di sawer kan. Iya. Malah yang joget yang di sawer. Iya, lucu loh. Lucu. Apalagi ngelihat yang setan kodok. Begini kan? Begini. Jogetnya begini dong. Ini dia. Ya nggak ada lagi. Coba. Gue kira bakal lompat-lompat mas. Enggak, begini doang, begini aja begini. Setan capek, iya. Setan nggak mau capek itu. Aduh. Ya kayak pocong begitu, loncat-loncat. Emang kadang-kadang loncat-loncat. Kalau kuntilanak maunya duduk. Oh duduk, gue kira tuh gini-gini dia. Enggak, duduk. Kan ada pagar nih. Iya. Pagar itu, duduk di atas pagar nongkrong begini, begini sambil nginin rambut. Oh, iya. Gitu, nyisir rambut begini. Wah, kuntilanak. Takut-takutin. Itu mah pampir kali. Iya, pampir ya. Tapi bakalan aneh sih. Jadi untuk cerita dan pengalaman dari Mas Iki sampai sini aja, Mas. Iya. Oke, dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi udah dibawain sama Bang Iki, itu kalian langsung aja nih ke Instagramnya Bang Iki. Ada di mana, Bang? Kiki_ja24-nya. Nah, untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya dah, mungkin untuk video kali ini juga sampai sini aja, dan terima kasih sekali lagi buat Bang Iki. Jangan kapok kalau kita undang lagi ya. Oh iya. Dan gua Jamal dari Lentera Malam, dan Bang Iki izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.